Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada PA kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Tuhan masih mengasihi hidup kami. Dan pada saat ini kami rindu merasakan kasih Tuhan di dalam firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dan biarlah kami boleh mengerti dan memahami. Dan tolonglah kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya menuliskan tulisan ini kepada bangsa Israel yang saat itu sedang menderita, baik secara rohani, baik secara jasmani, oleh karena pembuangan ke Babel. Ya. Secara jasmani mereka menderita karena mereka harus menjadi budak. Secara spiritual mereka kering karena dahulu mereka menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan mau menyelamatkan mereka, mau kembali menyatakan kasih-Nya bagi mereka. Kalau di dalam pasal 53 dan 54 itu Yesaya berbicara tentang pribadi Kristus yang dinubuatkan yang akan menjadi juru selamat bagi mereka. Maka sebenarnya pasal 55 itu berbicara tentang karya Kristus dan karya Allah bagi penyelamatan, penebusan bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang haus, bagi orang-orang yang miskin secara spiritual, bagi orang-orang yang rindu merasakan belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Pada ayat pertama dia katakan, ayo hai semua yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai yang kau tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga susu, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu, perjanjian dengan Tuhan itu adalah terjadi karena Allah yang mengasihi kita. Dan anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah apa? Diibaratkan makanan, minuman yang tidak perlu kita bayar. Artinya gratis, diberikan Allah secara cuma-cuma. Ini berbicara tentang keselamatan, hidup yang kekal bagi orang percaya yang disediakan bagi kita, yang disediakan oleh Allah melalui karya Kristus yang telah disebutkan di dalam pasal 53 bagi orang-orang yang siapa? Yang haus, yang miskin. Miskin di hadapan Tuhan. Haus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dapat merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kepuasan, kepenuhan dari Tuhan adalah apa? Orang-orang yang rindu merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang yang merasa miskin dan tidak layak sehingga dia mau datang kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur katakan, seperti rusa yang haus.
rindu kepada aliran air. Dan diibaratkan di sana, Tuhan tidak hanya memberikan minuman yang memuaskan kita, tetapi juga gandum, tetapi juga anggur dan susu. Bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar kita, tetapi juga Tuhan akan memuaskan seluruh kehidupan kita. Oleh karena apa? Allah itu mengasihi kita. Allah itu adalah Allah pemilik dan pemelihara hidup kita. Oleh karena itu apa? Yesaya menegur kita. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ini adalah gambaran tentang kesia-siaan hidup kita, usaha kita, secara khusus tentang kehidupan di dunia ini. Banyak orang berusaha sendiri mengupayakan keselamatannya. Banyak orang dengan pikiran, dengan kemampuannya sendiri, dengan tenaganya sendiri, berusaha untuk mencari kepuasan, mencari penghiburan, mencari keselamatan bagi dirinya. Tapi apa dikatakan yang bukan roti? Artinya apa? Hal itu yang dicari tidak dapat memuaskan kita. Tidak dapat mengenyangkan kita. Tetapi yang terjadi adalah apa? Keletihan bagi kita. Karena apa? Usaha kita, tenaga kita, pikiran kita. Itu akhirnya apa? Menghasilkan sesuatu kesia-siaan bagi kita. Maka apa yang dikatakan oleh Yesaya, maka dengarkanlah. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sendengkanlah telingaku. Hal yang sulit bagi kita untuk dikerjakan adalah apa? Mendengar. Ya. Banyak orang lebih cepat berbicara daripada mendengar. Banyak orang pinginnya didengarkan daripada dia mau mendengarkan. Tetapi di hadapan Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita dengan rendah hati, dengan rela hati, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan, kita akan mengerti, kita akan memahami. Dan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan, kita bisa hidup di dalamnya. Makanya katakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah maka kamu akan mendengarkannya, menikmati makanan yang baik. Firman Tuhan itu diibaratkan air, diibaratkan makanan. Janji Tuhan itu diibaratkan sesuatu hal yang memuaskan bagi kita. Anggur dan susu itu memberikan kepuasan, memberikan kenikmatan bagi kita. Maka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, itu akan mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kepuasan, mendatangkan kekuatan dan kelegaan bagi kita. Makanya ketika Yesus mengajar orang banyak, selalu mengingatkan siapa bertelinga hendaklah mendengar. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Artinya apa? Mendengarkan, duduk diam di hadapan Tuhan. Itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita. Disitulah keselamatan. Orang bisa diselamatkan karena apa? Mendengarkan firman Tuhan. Orang mendengarkan berita anugerah keselamatan ketika apa? Mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman-Nya lah Allah menyatakan karyanya. Melalui firman-Nya lah Allah berbicara bagi kita. Melalui firman-Nya lah Allah menyatakan kuasanya bagi kita. Maka di dalam firman-Nya Allah menyatakan apa? Perjanjian yang kekal. Artinya apa? Apa yang disediakan Allah bagi kita? Air yang digambarkan dengan air, makanan, gandum, susu. Itu adalah berkaitan dengan hidup yang kekal. Kepuasan bukan hanya di dalam hidup kita selama di dunia ini. Tetapi juga berbicara tentang perjanjian kekal, jaminan kekekalan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Dan di dalam anugerah Tuhan itu, sebenarnya kita juga dipanggil untuk apa? Menyaksikan kasih Tuhan bagi orang. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Ketika kita mengalami anugerah Tuhan, ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kasih, kuasa, dan semua hal yang baik dari Tuhan, maka di dalamnya juga terdapat panggilan bagi kita
Untuk apa? Menyatakannya bagi orang. Ketika orang datang kepada kita, maka di sana juga kita turut serta menyatakan kasih Tuhan. Di sana juga kita turut serta menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah pemilik dan pemelihara hidup kita, itu hari lepas hari rindu dekat dengan kita. Allah yang kasih setianya tidak dapat kita bayangkan, kita tidak dapat pikirkan. Dia selalu ingin menyatakan kasihnya kepada kita. Dia selalu ingin menyatakan kemurahannya bagi kita. Dia selalu ingin berbicara bagi kita. Maka hal yang dirindukan Allah dari kita adalah apa? Kita juga rindu kepadanya. Rindu menyatakan semua apa yang ada pada kita. Haus, dahaga, lapar, itu akan mendorong kita untuk datang rindu kepada Tuhan. Maka itu yang diinginkan Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga di dalamnya Allah akan memuaskan hasrat kita, memuaskan hawa nafsu kita. Dan kita meninggalkan kesia-siaan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tidak akan mengenyangkan bagi kita. Itu hanya akan mendatangkan sesuatu yang melelahkan bagi kita. Karena hanya di dalam Tuhan terdapat kekuatan. Hanya di dalam Tuhan terdapat kepuasan. Hanya di dalam Tuhan kita dapat merasakan segala sesuatu yang baik. Dan bukan hanya baik untuk saat ini, tapi juga baik untuk masa yang akan datang, bahkan sampai kekekalan. Dan Tuhan juga memanggil kita untuk berkarya, menyatakan bagi orang di sekitar kita. Di tengah-tengah banyak kekhawatiran, ketakutan, maka sebenarnya yang dapat kita andalkan adalah apa? Mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Sehingga ketika kita mendengarkan Tuhan dan kita menaatinya, maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan dipuaskan oleh kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih sebab kami punya Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Allah yang tetap memelihara, menopang dan menjaga hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga hari lepas hari kami semakin rindu untuk selalu ingin dipuaskan oleh Tuhan, oleh kasih anugerah-Mu. Dan ampunkan kami Tuhan, di dalam banyak hal kesia-siaan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara bagi kami, menolong kami untuk selalu dekat, melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam relasi kami yang baik dengan Tuhan, segala sesuatu anugerah yang terindah dapat kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Tuhan yang terus menolong kami. Tuhan yang terus menghibur, menguatkan kami. Sehingga bagaimanapun keadaan hidup kami senantiasa merasa aman, tentram, dan nyaman ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami nyatakan kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.